Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, oke. Mungkin ini di pertemuan 13 ya, pertemuan materi terakhir. Ini di materi terakhir sebelum nantinya masuk ke minggu UAS atau minggu terakhir di minggu ke-14 ya, untuk mata kuliah proyek aplikasi. Oke, di sini yang akan saya bahas itu mengenai konfigurasi dan juga setup ya, setup dan juga konfigurasi project itu ke server, atau yang nantinya akan setidaknya itu bisa dipublish ke internet dan juga bisa diakses oleh baik user ataupun kita juga ya sebagai pengguna. Oke, di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk materinya. Oke. Ya, di sini yaitu mengenai deploy dan juga konfigurasi atau setup project ke server. Lebih tepatnya kalau yang untuk materi ini itu dikhususkan untuk project Odoo ke server yang base-nya Linux Ubuntu. Oke, nah pada materi kali ini sebenarnya sih kalau di perkuliahan ya, kalau dulu saya tuh kayaknya sepertinya memang belum pernah dapat untuk materi yang sekarang kan kita bahas, yaitu tentang deploy aplikasi atau project ke sebuah server ya. Biasanya ini memang langsung bisa atau langsung kita learning by doing ya, istilahnya seperti itu. Ketika kita sudah mulai bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Memang sih kalau dulu itu yang saya rasakan yang belum pernah tuh untuk yang namanya ini deploy project ke sebuah server, baik yang base-nya Ubuntu ataupun yang Windows ya. Dan sekalinya saya dikasih tugas waktu itu untuk coba install aplikasi atau deploy sebuah aplikasi ke server dengan IP berikut misalnya. Itu saya kurang tahu tuh caranya awalnya seperti apa, setupnya, kemudian perintah-perintahnya juga seperti apa gitu kan. Dan juga karena nggak ada interface-nya, hanya berbasis CLI atau command line interface, jadi hanya tampilnya itu hanya tulisan-tulisan ya, gitu. Itu agak sulit awal-awalnya tuh untuk kita mencari nanti ini ada di folder mana sih gitu buat langsung ya. Jadi lebih banyak menggunakan perintah-perintah seperti untuk tepatnya itu perintah-perintah yang ada di Linux ya, tepatnya seperti itu. Kayak untuk membuat directory, make dir, dan juga untuk pindah directory itu menggunakan cd atau ls untuk melihat isi directory seperti itu, atau rm untuk remove ya. Oke. Nah di sini mungkin untuk awalnya ya. Nah di sini kita nantinya pada materi ini akan kita simulasikan. Setelah materi ini selesai, akan kita simulasikan dari source code yang ada ataupun perintah-perintah yang ada. Artinya akan kita jalankan itu perintah yang ada background warna kuningnya ya.
yang kita jalankan nanti. Nah, di sini yang pertama itu ketika kita diberikan sebuah server baru yang masih kosong. Habis itu masih kosong, belum ada apa-apanya tuh. Belum ada aplikasi PHP, MySQL, terus database-nya, belum ada Python, Odoo ataupun Node.js dan juga Nginx, Apache belum ada tuh. Jadi benar-benar kosong. Nah, di sini biasanya langkah awalnya kita untuk update atau upgrade repository dari si Linux-nya ya, si Ubuntu-nya tuh. Dengan perintah itu sudo apt update dan juga upgrade. Oke, kemudian setelah itu kita harus yang namanya itu setup repository. Nah, di sini kita harus mengallow atau apa ya namanya itu. Allow itu seperti membuka apt untuk digunakan repository itu dengan base-nya itu https tuh. Jadi perintahnya itu seperti ini, sudo apt get install. Nah, kalau sebentar ya. Ya, Waalaikumsalam. Ada. Pak. Ada tamu dulu. Ini aja dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini perintahnya itu kalau sudo itu biasanya kalau ada perintah sudo kita harus masuk sebagai user root atau super usernya di sebuah Linux ataupun di Mac ya biasanya itu. Nah, kemudian perintah tambahnya itu apt get install, kemudian transport https di transportnya. Nah, kemudian di install ini sertifikat CURL-nya, juga tambahan software properties common-nya. Nah, setelah itu karena kita menggunakan Docker ya nantinya di sini, kita harus nambahkan Docker official GPG key-nya atau key Docker-nya ya. Itu dengan perintah CURL terus fssl. Nah, karena tadi kita sudah allow apt itu agar bisa digunakan oleh HTTPS. Nah, makanya di sini HTTPS bisa digunakan ya. HTTPS download docker Linux Ubuntu GPG sudo apt-get add key ya, untuk nambahin key dari dockernya. Nah, selanjutnya itu kita harus memverifikasi key-nya itu dengan perintah sudo apt key fingerprint ya, fingerprint, dan juga kodenya ini O terus E besar B FCD 88. Nah, ketika di enter nantinya akan menampilkan itu ada pesan ya di bawahnya itu karena ada pesan di bawahnya itu yang menampilkan generate dari key fingerprintnya itu dari 9D C8 sampai CD88. Nah, selanjutnya itu kita untuk setup stable repository-nya ya. Di sini menggunakan perintah itu stable-nya itu biasanya yang repository yang sudah stabil ya. Kan ada yang stable, ada yang masih tahap development tuh. Biasanya kalau untuk yang menggunakan link atau download suatu aplikasi itu biasa downloadnya itu yang ada keterangan stable-nya, berarti itu sudah stable di sistem tersebut atau sudah lebih layak digunakan itu dari versi yang terbaru yang masih tahap development gitu. Itu perintahnya kurang lebih seperti ini. Add apt repository-nya itu ditambahkan dengan arsitektur AMD 64 dengan linknya sebagai berikut. Kemudian di sini kita harus install Docker CE-nya atau Community Edition. Untuk Community Edition kita install dengan yaitu yang pertama itu langkah-langkah kita update package dari
Linux terlebih dahulu. Tetap kita update lagi sebelum menginstal sesuatu ya. Tetap kita update lagi agar mendapatkan repositori yang terbaru. Kemudian setelah itu kita install Docker dengan last version ya, atau versi yang terakhir, dan juga kontainernya, kontainer IO-nya ya. Sini perintahnya itu sudo apt-get install docker ce dan juga docker CLI container. Setelah itu kita membuat user untuk user docker, atau kita bisa membuat usernya namanya bebas ya, add user, kemudian dimasukkan ke grup docker. Ini user mode min a g, ini membuat grup baru dengan nama docker, kemudian user ini nama usernya. Jadi user dengan username user ini dimasukkan ke dalam grup docker. Nah, selanjutnya setelah itu kita setelah tadi tahap yang sebelumnya sudah selesai ya, di sini kita harus restart Docker service-nya terlebih dahulu. Itu dengan perintah system restart Docker. Nah, kemudian agar si Dockernya itu otomatis nyala ya ketika sistem di power on, nah itu otomatis nyala, itu kita harus melakukan dengan perintahnya enable. Kalau start itu biasanya itu hanya men-start sebuah service ya, itu misalnya kalau pakai perintah start, kalau sebuah OS atau sebuah servernya itu dimatikan kemudian dinyalakan kembali, itu tidak akan langsung otomatis nyala, jadi kita harus menyalakan manual. Nah, kalau kita pakai perintahnya enable, nah itu nanti ketika sistem di power on kembali atau di restart si servernya itu, nah itu akan otomatis running, itu akan otomatis running sendiri secara otomatis tanpa kita running secara manual. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya untuk install Docker Compose atau install Docker Compose ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk menjalankan Docker Compose admin d ya. Itu perintah untuk membuat sebuah kontainer baru ya, itu dari file dockercompose.yml. Ini ditambahkan pluginnya ya, seperti biasa menjalankan sudo apt-get update, diupdate terlebih dahulu untuk repositori dari Linuxnya, kemudian ditambahkan sudo apt-get install docker compose plugin. Nah, setelah itu setelah proses instalasinya selesai untuk Docker Compose plugin, kita harus melihat versi yang tersedia di dalam repo yang sudah kita install ya. Itu untuk versi Docker Compose-nya. Itu dengan perintah apt search medicine docker compose plugin. Nah, nanti setelah itu akan keluar result atau sebuah hasil ya, itu yang akan bisa kita pilih instalasi selanjutnya, yaitu bisa versi-versi ya, Docker Compose versi misalnya 2.3.3 sampai yang terbaru tuh. Biasanya hanya kurang lebih 3 versi yang terakhir. Nah, setelah tampil, kemudian kita install secara lebih spesifik, kita tambahkan versionnya itu. Misalnya di sini ada contoh ya. Di sini misalnya setelah kita jalankan apt search medicine Docker Compose plugin, kemudian muncul versinya. Nah, misalnya ada versi 2.3.3 Ubuntu Vokal. Nah, kita install itu dengan tambahan versionnya di belakang. Jadi sudo apt-get install Docker Compose plugin sama seperti yang sebelumnya ya, yang setelah update ini. Kemudian ada tambahan untuk versinya lebih spesifik yang mau diinstal itu berapa.
Nah, itu kemudian ada tambahan sama dengan dan juga versionnya. Ini yang dimasukkan nanti dari 2.3 sampai vokal. Nah, selanjutnya setelah itu kita verifikasi untuk Docker Compose-nya, untuk versinya ya. Kalau tadi kan pluginnya, nanti untuk versinya menyesuaikan, walaupun pluginnya itu yang kita install itu 2.3 ya, nanti di sini biasanya beda, misalnya 1.29.0 gitu kan Docker Compose versionnya. Kalau yang tadi itu Docker Compose pluginnya. Nah, jadi yang ini menyesuaikan nanti. Nah, selanjutnya setelah itu selesai, kita harus download ya untuk image-nya dari Odo dan juga Postgre, karena kita harus deploy dari yang sebelumnya sudah kita buat ya, mulai dari awal sampai yang terakhir itu. Untuk yang add-ons latihan Odo-nya itu kita tambahkan image Dockerpool Odo 15 dan juga Dockerpool Postgres versinya yang 13. Nah, setelah itu kita masuk nih ke dalam folder etc. Caranya itu dengan perintah cd spasi /etc, kemudian enter, nanti akan masuk ke dalam directory folder etc. Nah, setelah itu kita membuat nih folder baru, itu Odo Docker, dengan perintah makdir. Makdir ini membuat directory ya. Ini membuat directory Odo Docker. Jadi di dalam folder etc ini kita membuat directory Odo Docker atau foldernya. Nah, setelah itu kita pindah nih ke folder Odo Docker dan juga jalanin perintah untuk membuat docker compose.yml. Kita pindah nih atau masuk lebih dalam lagi nih ke dalam folder Odo Docker dengan perintah itu cd odo strip docker, kemudian enter. Nah, setelah itu ya, untuk yang nano ini biasanya itu seperti text editor ya. Kalau di Linux biasanya, kalau tidak, biasanya ada yang menggunakan V atau ada yang nano. Kalau saya seringnya menggunakan nano, karena kalau saya sendiri itu pribadi itu lebih mudah menggunakan text editor nano ya di Linux. Nah, kemudian perintahnya itu nano docker compose.yml. Nah, ini otomatis akan membuat file baru nih ketika kita menjalankan perintah ini. Kemudian ada isi datanya yang diisi, kemudian kita save, otomatis akan membuat file baru. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat file docker compose, kita harus itu namanya copy nih script berikut ya, yang warna kuning ini. Jadi isinya sama persis dengan yang ada di sebelah kanan gambar ya. Isinya sama persis. Itu kita membuat sebuah kontainer web Odo dengan versi image-nya 15 dan juga kontainer DB PostgreSQL-nya ya. Seperti yang sebelumnya itu sudah pernah kita coba. Nah, selanjutnya di sini yaitu setelah membuat filenya, kemudian kita jalankan perintah docker compose admin-d. Kemudian setelah itu kan akan ter-create ya, ada beberapa folder. Jadi di antaranya itu add-ons, kemudian ada etc. Nah, etc itu biasanya di dalamnya ada buat Odo config-nya ya. Kemudian ada folder Postgres-nya untuk database. Nah, kita masuk ke dalam folder add-ons, kemudian kita clone repository latihan Odo. Nah, ini yang sebelumnya sudah pernah saya presentasikan, itu mengenai git repository. Itu saya menyimpannya di sini. Nanti kalian coba ya bisa download lah gitu untuk gimana sih scriptnya yang terbaru itu seperti apa ya, atau kalian nanti bisa coba-coba juga. Nah, kemudian setelah itu setelah di clone ya, kita untuk nambahin nih add-on path-nya atau add-on tambahan, karena kita
ada nambahin add-on baru tuh. Add-on barunya ini latihan Odoo namanya. Nah, ini perintahnya itu cd titiknya 2 kali kemudian /etc. Nah, ini balik lagi nih, kan kita ada di dalam folder add-on, kemudian kita keluar ke dalam folder add-on dan masuk ke dalam folder etc yang tuh di dalamnya ada nanti file odoo.config. Nah, kemudian kita tambahkan script di bawah ini itu koma mnt extra add-ons di dalam atau di dalam Odoo config-nya itu di parameter add-on path ya. Kemudian kita restart Odoo service kontainernya. Oke. Nanti setelah itu akan muncul add-on yang sudah di-clone yaitu latihan Odoo. Oke, di sini selanjutnya saya akan untuk gimana sih caranya untuk membuat sebuah server ya, itu yang akan nantinya bisa digunakan di deploy oleh beberapa jenis aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh user ataupun bisa sebagai server development ataupun server production ya. Nah, di sini saya menggunakan filter ya, di sini menggunakan filter. Kemudian di sini karena masih kosong ya instance-nya atau VM-nya masih kosong. Nah, di sini saya membuat VM baru, kita deploy produknya. Nah, di sini saya memilih yang cloud compute. Ya, kalau dari segi harga itu bisa dibilang paling murah untuk servernya. Ini servernya ya. Kalau yang lain ada $28 ini per bulan, ada yang 90, ada yang 120. Nah, kita untuk belajar bisa menggunakan yang cloud compute. Kemudian untuk CPU storage-nya ya di sini juga ada perbedaan ya. Nah, ini untuk yang Intel regular performance ya, di sini ada selisih ya $2, kita cari yang termurah. Biasanya kalau saya untuk belajar atau testing ya, untuk belajar sendiri pribadi ya biasanya menggunakan filter ini ya. Kalau di tempat kerja itu ya sudah disediakan. Nah, setelah pilih CPU-nya menggunakan Intel regular performance, nah kemudian kita pilih region atau server location yang terdekat ya. Di sini kan karena Indonesia nggak ada ya, jadi kita pilih yang paling terdekat agar bisa diaksesnya itu lebih cepat ya. Itu di Singapura sini. Kalau kita pilih yang jauh kayak misalnya di Sao Paulo, Brazil, atau di mana ya, di India, Korea, atau di US, itu mungkin aksesnya akan lebih lambat tuh dibandingkan dengan server yang di lokasinya paling terdekat. Setelah itu, nah di sini saya akan menggunakan OS ya. Di sini ada beberapa OS. Di sini kita juga bisa install beberapa ya, ada cPanel, Docker langsung ya di sini. Kemudian ada lain-lain ya, ada WAM, WordPress, dan bisa upload ISO. Tapi di sini biasanya uploadnya itu nggak bisa. Saya nyoba pakai Google Drive itu nggak bisa ya. Jadi hanya link-link tertentu. Terus ISO library ISO-nya ini ada lumayan banyak ya. Biasanya base Linux, ini backup, snapshot. Kita tetap di operating system, kemudian pilih yang Ubuntu. Nah, tapi pilihnya itu yang version 20.04 LTS. Nah, di sini saya pakai yang ini. Mungkin kalau yang terbaru ini ya dikhawatirkan ada yang belum support gitu ya, untuk yang bisa dari fitur-fitur atau dari apps yang diinstal itu takutnya ada yang belum support, dikhawatirkan seperti itu. Jadi menggunakan yang tengah-tengahnya ya, versi 20.4 LTS. Nah, kemudian saya milih yang paling rendah juga nih, untuk memorinya 1 GB.
dan juga bandwidth networknya itu 1 terabyte ya. Untuk core-nya ini 1 core ya CPU-nya, dan juga SSD-nya sebesar 25 GB. Dan ini di off saja untuk auto backup. IP versi 6 kalau diperlukan di checklist. Dan setelah itu diisi untuk hostname servernya. Setelah itu deploy atau disimpan. Nanti tunggu proses installing, biasanya nggak lama sih, kurang lebih 1 menitan, 1-2 menit untuk proses installing. Lagi deh. Anak kalian sholat gantian. Nyaman. Oke, prosesnya masih berjalan untuk installnya. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah, oke, di sini sudah selesai ya untuk proses installnya. Dan kita coba buka. Nah, ini ada untuk IP address 6-nya, IP versi 6 ya, IP address-nya. Ini IP versi 4 yang 45 sekian ya. Dan core-nya 1 core, untuk CPU-nya RAM-nya 1 GB, storage-nya 25. Kemudian bandwidth-nya ini sebesar 1 tera atau 1000 GB ya. Nah, di sini saya untuk remote servernya itu saya menggunakan Termius ya, seperti ini. Jadi tinggal dikonfigurasi host-hostnya, nanti tinggal di save. Jadi ketika ada kebutuhan tidak perlu kita untuk mengetikkan ulang untuk IP address, kemudian nama user dan juga passwordnya. Ini tersedia udah multi platform ya. Oke, sekarang kita copy untuk IP addressnya. Coba kita cek ya, di sini dia belum ada apa-apa, masih kosong ya, belum ada apa-apa. Dan kita buka, di sini saya membuka Termius dan membuat host baru. Sini di address ini dimasukkan untuk IP-nya, kemudian untuk root, username-nya root, passwordnya juga di copy, passwordnya di copy, username dimasukkan itu root, dan juga passwordnya biasanya bawaannya random ya, seperti ini. Kemudian di save, yaitu kita berikan labelnya ya, itu server demo. Nah, kemudian akan save otomatis. Nah, setelah itu kita buka nih yang titik 3 ini, kemudian connect via SSH. Nah, kalau via SSH itu biasanya portnya itu 22. Itu sudah default untuk SSH. Nah, di sini ada, kita harus ya bisa terbaca ya. Untuk RSA fingerprint-nya sebagai berikut, dan juga authentication-nya ke IP berikut ya. Kita add dan continue, ini akan otomatis connect ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Linux servernya ya. Nih.
Linux server Ubuntu versi 20 yang tadi sudah kita install atau deploy untuk servernya. Nah, memang untuk server itu biasanya kalau Linux itu tampilannya itu seperti ini ya, GUI bukan GUI, command line interface tuh. Nah, kalau Windows biasanya tampilannya memang mirip seperti Windows tuh, atau ada GUI-nya ya. Tapi kadang ada juga yang hanya diinstal itu seperti ini command line interface, yaitu minimal install tuh. Kalau yang Linux biasanya lebih dominan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita jalankan ya untuk update softwarenya dari OS. Di sini langsung saja kita copy ya, karena tadi sudah ada penjelasan terlebih dahulu dari materinya. Kita copy ke sini, copy enter ya. Di sini akan menjalankan proses-proses ya untuk upgrade-nya ya. Nah, di sini 0 upgrade, 0 new install atau install yang baru tidak ada, yang di remove tidak ada, dan yang tidak di upgrade juga tidak ada. Jadi sudah terbaru. Dan ini kita yang root ini kita masuk sebagai user root, dan server demo ini name dari servernya ya. Kemudian kita jalankan perintah untuk allow apt ke https-nya. Kemudian enter. Nah, di sini ada pilihan misalnya setelah operation ini 208 kilobyte akan ditambahkan ke space ini untuk digunakan. Kalau kita setuju untuk diinstal, kita tekan Y, kemudian enter. Kalau tidak ya tekan no. Kita pilih Y. Oke, selanjutnya yaitu nambahkan key dari dockernya ya. Copy, paste, kemudian enter. Nah, di sini akan ada result yaitu oke. Kita break azan sebentar dulu ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, tadi terakhir itu kita sudah menambahkan untuk key dari Dockernya ya. Ini resource sudah oke. Nah, selanjutnya di sini untuk kita verifikasi dari key-nya itu dengan perintah ini berikut, yaitu sudo apt key fingerprint dan juga kodenya ya. OF OE BFCD 88. Kita paste. Nah, di sini akan menampilkan result ya. Ini pub SRA key-nya sebagai berikut, dan ini kodenya ya, kode yang tadi, dan UID-nya, periodisnya CE ya, kemudian sub RSA-nya sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk kita ke tahap untuk sini kita nambahkan repository dari Linux-nya ya, atau Linux Docker-nya yang versionnya yang sudah stable. Tambahkan dulu repositorinya sebelum untuk diinstal Docker-nya. Biasanya untuk yang namanya install aplikasi di Linux itu, misalnya kita harus tambahkan repositori dari linknya. Nanti baru kita panggil dengan perintah install. Biasanya beda-beda install Docker, atau ada yang misal PHP version berapa atau MySQL seperti itu. Ya, enter. Setelah tambahkan, oke, di sini sudah selesai untuk menambahkan repositorinya. Nah, setelah itu apt get update ya, sudo apt get update. Oke, sini sudah update yang terbaru. Kemudian kita jalankan perintah untuk install Docker CE-nya atau Community Edition dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini ada konfirmasi lagi nih, bahwa setelah operasi ini atau setelah instalasi ini, size sebesar 422 MB akan ditambahkan ke dalam disk space-nya. Kita konfirmasi dengan ketikan Y kemudian enter. Misal setelah instalasi selesai, kita membuat user baru ya. Di sini add user, kemudian namanya user. Oke, di sini instalasinya sudah selesai ya, dan bisa dilihat di sini sudah berhasil semua, tidak ada yang error. Dan kita tambahkan user baru ya. Sini add user, kemudian untuk username-nya user ya. Nah, di sini kita harus membuat sebuah password ya. Sini sepertinya harus lebih kompleks untuk passwordnya. Mungkin untuk passwordnya kita bisa skip ya di sini. Skip. Nah, di sini kalau ingin mencoba membuat passwordnya untuk user tersebut, bisa langsung ketikannya kemudian enter. Kalau tidak, ketikan N atau no ya. Sebenarnya untuk menambahkan password di user tersebut bisa nanti ya, bisa setelah instalasi selesai atau di waktu lain gitu. Dan kita pilih N, kemudian isi namanya ya, full name,
dan informasi berikut ya. Sini saya defaultkan seperti ini saja, dan pastikan informasinya sudah benar. Oke, di sini untuk membuat user sudah selesai. Kemudian kita masukkan ke dalam grup Docker. Di sini untuk perintahnya itu user mode ini, kemudian min a g ini membuat grup baru ya. Min a ini add grup baru, grupnya Docker, kemudian kita masukkan usernya. Usernya itu dengan username-nya user. Enter. Nah, setelah itu setelah selesai ya di sini tahapnya untuk user, dan kita restart Docker service-nya dan perintah sistem set restart Docker. Nah, di sini sudah di restart. Nah, setelah itu kita enable Docker-nya agar nantinya kalau OS atau servernya di restart atau dimatikan kemudian dihidupkan kembali, Docker-nya itu sudah otomatis aktif ya. Oke, di sini ada resultnya, synchronize state of Docker service with script berikut, dan juga sudah di execute ya, enable, sudah Docker-nya sudah enable. Oke, selanjutnya itu kita update lagi untuk dari Linux-nya. Sudah apt-get update, kita update lagi. Nah, kemudian di sini setelah itu setelah Docker CE-nya diinstal, kemudian ada tahap install lagi, itu untuk menginstal Docker Compose-nya, plugin-nya. Di sini install Docker Compose plugin terlebih dahulu dengan perintah seperti berikut. Kemudian kita cek list version yang tersedia. Kita cek list version yang tersedia. Nah, di sini untuk list version yang tersedia itu ada versi yang 233, 250 dan juga 260. Itu di sini ada Ubuntu Vokal ya. Kemudian kita install lagi dengan tambahan ada versionnya. Oke, di sini Docker Compose plugin sama dengan 2.3.3, kemudian tanda seperti flag atau bendera, kemudian Ubuntu Vokal. Oke, pilih Y. Oke, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke tahap cek untuk mengecek Docker Compose versionnya, version berapa ya. Nanti untuk versinya pasti berbeda dengan yang pluginnya. Di sini pluginnya yang diinstal itu 233, pasti di sini untuk yang Docker Compose-nya itu berbeda. Nah, di sini sama juga ya. Kalau tadi saya nyoba itu sebelumnya itu versinya 129 Docker Compose versinya. Mungkin sintaknya yang beda ya. Coba pakai Docker strip compose. Oh, dia nggak bisa ya. Oh, harus install Docker Compose-nya lagi. Berarti untuk yang plugin ini beda ya dengan yang Docker Compose yang ini. Jadi ada dua, Docker Compose dan juga Docker Compose plugin. Di sini kita install lagi untuk Docker Compose yang biasanya ya.
Nah, kalau versinya ini 125 ya. Nah, kalau yang ini 233 yang pluginnya. Jadi ada tambahan ya, nanti saya update. Mungkin tambahkan Oke, kemudian kita pull itu untuk image dari Odoo 15 dan juga Postgres version 13-nya. Setelah itu sini sudah selesai untuk download image dari Odoo 15. Selanjutnya untuk database Postgres-nya ya. Itu untuk yang version 13 image-nya. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder etc dan kita buat folder baru yaitu Odoo Docker. Itu dengan perintah cd /etc kemudian mkdir Odoo strip docker. Ya, di sini kemudian kita buat file baru ya. Pertama-tama kita masuk ke dalam direktori Odoo Docker terlebih dahulu. Kemudian buat file baru, bisa langsung dengan perintah nano untuk bisa isi filenya. Docker compose.yml. Nah, di sini untuk text editor nano seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya itu untuk copy script berikut. Itu untuk pembuatan image dari web Odoo-nya dan juga database Postgres-nya. Ini untuk dua kontainer ini, kontainer web dan juga kontainer DB. Kita copy dan paste. Sini coba kita rapihkan lagi ya. Di sini sudah sesuai untuk tabbingnya. Oke, kalau sudah sesuai untuk tabbingnya, jadi nggak boleh sama rata ya untuk posisinya. Tuh, jadi harus ada tabbingnya. Ini bisa dilihat dari contoh seperti berikutnya. Kemudian untuk save-nya ini tekan Ctrl plus X dan pilih yes atau tekan Y kemudian enter. Nah, kalau kita coba buka lagi filenya, di sini sudah tersimpan. Di sini untuk perintah-perintahnya ini, kalau yang ada tanda seperti panah ke atas ini tuh kontrol ya kalau di Linux tuh. Kemudian exit dan X. Oke, selanjutnya jalankan perintah docker compose admin d. Docker compose
Upminde. Di sini line 3 Docker Compose YML karakter T ya. Connect star yang token. Atau coba kita dari source yang sudah dibuat ya sebelumnya, mungkin kalau di copy dari yang ini bisa lebih baik. Copy yang ada di VS Code, kemudian buka lagi untuk file Docker Compose YML nya. Oke, setelah itu ini dihapus dulu semua ya. Mungkin untuk yang tabbing yang tadi dari PowerPoint tidak malah terbaca error. Jadi mungkin lebih baiknya dibuat ke Notepad terlebih dahulu atau VS Code terlebih dahulu, baru di copy ke sini ya. Mungkin sepertinya hasilnya mungkin lebih rapat ya untuk tappingnya. Dan di save dan coba jalanin Docker Compose Upminde lagi. Oke, di sini ada kendala yaitu untuk version dari Docker Compose-nya ya. Sebentar. Untuk errornya kita coba copy dahulu, kita sambil searching ya, sambil browsing, sambil trace errornya nanti fixingnya seperti apa. Tadi ketika simulasi juga sebelum ini saya juga ada nemu error seperti ini. Oke, mungkin di sini bisa dicoba untuk caranya. Kita jalankan perintah untuk grab dockernya, biasanya untuk hapus atau yang lain. Grab itu atau ngecek dari yang sudah terinstall dari dockernya. Coba kita cek ya. Nah, di sini ada banyak ya dari yang sudah terinstall dari dockernya, mulai dari version vokal, kemudian untuk versi Docker Compose-nya. Ini versinya 1.25. Mungkin kita akan naikkan versinya ya. Kita upgrade untuk versinya ini ke versi 1.274. Kita coba ya. Dan kita chmod atau dibuka aksesnya untuk Docker Compose pada folder user local bin. Jadi chmod plus x ini itu yang tadinya hanya user root saja yang bisa mengakses. Nah, di sini bisa. Kemudian setelah dibuka dengan perintah berikut, user biasa juga dapat mengaksesnya. Paste, enter. Kemudian kita coba untuk which dockernya ya, Docker Compose-nya. Dan sini sudah ada resultnya user local bin Docker Compose. Dan kita cek versionnya. Nah, di sini masih version 25. Ini harusnya sudah 1.27. Bug unknown.
Tadi tuh kalau tidak salah ada di mana ya, tadi ketemu juga untuk yang cara fixingnya. Ini 1 tahun lalu. Ya, di sini masih dicari dulu untuk yang fixingnya. Cek Docker Compose version 1 coba. Oke, masih belum bisa. Configuration error. Mungkin untuk Docker Compose-nya di remove terlebih dahulu. Docker Compose-nya di remove. Coba dicek untuk Docker Compose-nya. Di sini sudah tidak ada. Karena ini untuk installnya, coba mungkin mengulang yang tadi ya. Mengulang yang Docker Compose plugin. Kita coba. Biasanya untuk install sesuatu atau apps ke dalam server itu biasanya tidak selalu lancar ya, pasti ada isu-isu atau error yang harus kita trace gitu. Dan semoga ini berhasil nanti. Mungkin coba kita installnya itu versi yang agak baru. Docker Compose plugin-nya, kemudian coba upgrade engine. Upgrade engine,
Oh ya, ini mungkin cara salah satu solve-nya. Kita update, kemudian upgrade untuk repo-nya terlebih dahulu ya. Upgrade, kemudian install CURL di sini. Oke, selanjutnya kita download untuk dari Docker latest versionnya ya. Sini 129.2. Kalau yang tadi itu Docker Compose-nya itu 1250. Ini untuk versi yang ini bisa ya pada Linux server Ubuntu yang 20.4. Ya, kemudian function filenya, satu cek versionnya, Docker Compose command font. pt install Docker. Satu 25. Ini coba kita ulang ya untuk yang ini. Coba ganti version, semoga bisa. Sini masih version 125. Ini file version upgrading. Di sini bukan
atau coba di remove terlebih dahulu ya. Biasanya binary ini masih ke bawah yang lama. Kemudian auto remove, sekarang coba jalankan kembali untuk perintah untuk update. Kemudian upgrade, oke, setelah itu install CWRL. Sing sudah ready versionnya 768, dan version Docker Compose-nya oke. Saat itu change file permission kita ubah agar bisa diakses oleh user biasa, dan Docker Compose version. WSR local bin. Tadi ada switch itu di mana ya? Which kenapa masih kebaca di sini? WSR lokal bin. Mungkin atau coba diubah untuk direktorinya sini, user langsung bin. Oke, nah sini sudah berhasil ya. Mungkin tadi di sini kita install lagi, tapi di beda folder ya, atau beda directory. Sini sudah ada version 129, version 1292. Dan kita jalanin
Ya, kita cek terlebih dahulu file docker compose-nya .yml. Nah, di sini masih ada ya untuk filenya. Dan jalankan perintah docker compose up minde. Ya, sini sudah tidak error lagi ya. Sudah tercreate itu 2 kontainer. Untuk yang pertama itu untuk webnya, Odo Web, dan juga yang terakhir itu untuk DB webnya itu dengan nih odo strip docker underscore db underscore 1 dan odo strip docker underscore web underscore 1. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah. Sini ganti ya, underscore. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Tadi untuk portnya itu di sini menggunakan port 8076. Oke, kita cek ya. Sini 8076. Ya, di sini sudah berhasil ya dengan IP berikut. Ini IP public ya. IP public. Kalau IP private atau IP lokal biasanya itu depannya 192.168. Kalau IP public itu biasanya lebih bervariatif ya. Ini untuk master password kita buat database-nya itu demo underscore latihan, kemudian email atau username buat admin, kemudian passwordnya admin, kemudian country atau negara itu Indonesia. Demo data kita checklist saja agar lebih memudahkan ya untuk pengecekan kalau ada kita install modul-modul lain, atau kalau ingin bersih dari demo data bisa di uncheck. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah berhasil masuk ya, dan juga langsung ke halaman apps-nya. Dan di sini belum ada aplikasi yang terinstall ya. Oke, setelah itu kita langkah selanjutnya ini adalah kita masuk ke folder add-on dan kita clone repository berikut ya, yang sebelumnya sudah pernah kita buat pada pertemuan yang membahas Git repository. Oke. cd add-ons, kemudian jalankan perintah git clone, nanti akan tercreate folder latihan odo. Dia cloning. Oke, kemudian kita cek apakah foldernya ada dengan perintah ls. Nah, di sini ada latihan odo ya. Kalau kita cek dalamnya itu ls, di sini ada add-ons lagi, docker compose, kemudian etc PostgreSQL. Berarti nanti kita naruhnya itu, dan coba kita buka. Oke, jadi add-ons, kemudian latihan odo, kemudian add-ons lagi. Oke, kita masuk ke folder etc nya, kemudian buka nano odo.config nya. Berarti folder etc nya itu ada di kita mundur terlebih dahulu ya. Coba mundur 2 kali, add-ons 1 kali lagi, kemudian cd etc ls nya coba nano odo.conf.
Harusnya sih ada di sini, tapi ini kosong. Mbak, sebentar. Kita cek dulu ya. Add-ons Docker Compose etc Postgres. Atau jalankan perintah docker restart odo docker underscore web underscore 1 nano etc di dalamnya ada lagi etc ls berarti di edisi cd odo docker dan etc odo.conf coba ya. Kita tambahkan coba scriptnya itu dari yang VS Code ya. Harusnya sih ada ya untuk yang etc ini, kemudian docker untuk apa namanya, untuk odo konfigurasinya ya. Oke, kemudian kita cek ke atas, tadi ada tambahan yaitu untuk add-ons nya ya. Sini extra add-ons, kemudian latihan odo add-ons save docker restart odo strip docker underscore web underscore 1. Coba kita masuk mode developer ya. Kita debug terlebih dahulu, tambahkan parameter tanda tanya, kemudian debug sama dengan 1 dan update app list. Saya refresh dan oke, di sini belum masuk nih. Ada config, coba ke cd add-ons ls kalau ini file yang lama.
add-ons, latihan Odo, add-ons, training Odo. Oke, ya berarti di sini file config-nya sudah terbaca sih sebenarnya di mnt external ons dan ya masih tidak ada ya, masih belum muncul. Oh, training Odo namanya. Kalau latihan ini tadi saya nama reponya, sorry maaf ya sebelumnya, pantesan nggak ketemu ya. Jadi nama add-ons nya itu training Odo ya. Sini diinstal. Nah, untuk yang Linux itu emang seperti itu ya. Kalau untuk yang konfigurasi server di Linux ya, itu tadi kita harus nyari-nyari terlebih dahulu, ngecek dia foldernya ada atau tidak, terus filenya ada atau tidak gitu ya. Jadi tidak semulus yang dibayangkan itu, pasti ada error-error atau kendala yang dihadapi gitu, atau misalnya ada stuck atau seperti apa, kita harus sambil searching juga gitu. Oke ya, di sini sudah berhasil ya terinstall. Cuma harusnya di sini ada di sini cancel install, ada apa ya? Silakan untuk yang mungkin ada kepentingan, nggak apa-apa, atau kerja boleh live duluan. Di sini cancel install, kenapa ya? Atau coba di nano lagi. Mungkin di sini ada perlu tambahan add-ons. Dan save, restart. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi tadi kurang, kalau kita cek di Odo config-nya itu, di sini saya nambahkan path-nya itu mnt extra add-ons, kemudian latihan Odo add-ons ya. Tadi dia cancel install karena kurang folder add-ons-nya di sini. Yang ini yang terakhir.
Oke ya, di sini masih kosong ya datanya. Oke, untuk yang ya pas jam 8 ya. Oke, ada yang ingin tanyakan mungkin sampai sini. Ya, ini itu tahap proses kita mulai dari deploy server, kemudian konfigurasi kalau kita gunakan itu Dockernya, kemudian setup mulai dari Docker Compose, kemudian engine dan juga kontainer-kontainernya, kemudian config, kemudian kita nambahkan repo-nya. Setelah itu ada update config, yaitu dengan menambahkan add-on tambahan tuh. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya untuk deploy aplikasi ke dalam server ya. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini atau malah makin pusing? Ya mungkin 5 menit, kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Bapak, Ya. Saya kan ini masuknya pertengahannya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak ringkasnya, ini tuh buat apa ya Pak? Dari modelnya kita ya. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau ringkasnya itu, kalau kan kita awalnya kan ya, kalau misalnya dari pertemuan 6 ya, kita mulai dari install Docker di lokal, kemudian kita bikin add-ons yaitu model training course, training session, attend ya. Nah itu kan masih di lokal ya, belum bisa diakses publik. Nah kemudian kita ada tahap juga yaitu yang namanya Git repository. Jadi source code yang sudah kita buat itu kita masukkan ke dalam repo ya. Waktu itu kalau nggak salah saya di GitHub di GitLab repository itu saya tambahkan di situ. Kemudian nanti dari gitnya itu di clone. Nah di sini saya membuat sebentar ya, di sini saya membuat satu buah server ya yang nantinya bisa diakses publik. Nah, ini IP ini bisa diakses publik ya, 4577462224, kemudian dengan tambahan port 8076. Nah itu sebenarnya untuk materi ini sih itu sebenarnya sih lebih digunakan untuk nantinya kita sebagai engineer atau developer atau programmer di suatu perusahaan ya, pasti ketemu nih yang namanya itu kita harus deploy aplikasi ke sebuah server gitu, pasti ketemu itu yang namanya deploy aplikasi ke sebuah server. Kalau dulu sih sama saya kuliah itu nggak ada yang namanya materi ini gitu, jadi hanya belajar mungkin materi coding dasar atau bahasa pemrograman yang dasarnya gitu. Jadi tidak ada yang seperti dilakukan oleh industri perusahaan IT contohnya. Nah tadi tahapnya itu saya membuat sebuah server di sini. Ini IP-nya, kemudian user, passwordnya. Nah di sini saya aksesnya ini menggunakan Termius. Saya menggunakan Termius. Nah di sini saya nambahkan hostnya. Kemudian di sini setelah login ya kita ada proses instalasinya gitu. Mulai dari instalasi Docker Compose, kemudian Docker Engine-nya, kemudian yang lain-lain ya. Nah, mulai dari kontainernya sampai selesai itu tadi, sampai konfigurasi. Tadi juga sempat ketemu itu yang namanya error ya. Tuh. Tadi alhamdulillah juga sudah solve dan sudah berhasil. Ya, jadi sebenarnya materi ini tuh lebih tepatnya khusus nanti ya pasti ya biar kalian juga nggak kaget ya, misalnya kalau ada dari teman kalian yang terjun ke dunia industri IT khususnya di engineer gitu.
pasti jadi nggak asing gitu dengan hal yang seperti ini tuh. Jadi sebenarnya ini udah tahap akhir dari kita proyek aplikasi itu, mulai dari yang sebelumnya kita bikin source code, kode-kodenya di lokal komputer kita ya, kemudian diupload ke repository, kemudian terakhir itu kita setup atau deploy ke server. Nah biasanya kalau udah masuk ke server ini nantinya ada tahap UAT atau testing tuh, sebelum nantinya itu di live ke public gitu ya, kurang lebih sih seperti itu ya tujuannya gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Dan ya di sini saya record ya, nanti recordnya saya share di grup. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan berpartisipasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.